Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mendiskusikan tentang potensi ancaman digitalisasi pemerintahan dan tantangannya bagi ASN cerdas. Adapun yang kami ambil sebagai acuan yaitu pemerintah Kabupaten Kudus. Ada kasus kebocoran data kepegawaian tahun 2024. Nama anggota dimulai dari Saya Rifkan Tahir. Saya Sabrina Ayu. saya Saiful Dan saya Siti Nurhana. dan ini dari kantor mana? Latar belakang transformasi digital menjadi keniscayaan dalam mewujudkan smart governance, namun meningkatkan digitalisasi pemerintahan juga membuka peluang terjadinya ancaman cyber seperti kebocoran data, hoax, dan penyalahgunaan media sosial oleh ASN. Oleh karena itu, smart ASN dituntut memiliki kompetensi digital dan literasi yang kuat agar mampu menjaga integritas dan keamanan informasi publik. Analisis kasus metode 5W dan 1H. Menurut saya, kasus kebocoran data kepegawaian ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2024, di mana data pribadi ASN tersebar di media sosial dan situs tidak resmi. Yang kedua, Bu. Kemudian, siapa? Oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan data melalui akses tanpa izin ke sistem kepegawaian atau SIMPEK. Kemudian 3W, kapan kasus terjadinya pada Mei 2024 saat proses pembaruan data kepegawaian berbasis digital. Dan 4, di mana? Jadi di mana kasus ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selanjutnya, kenapa? Kebocoran terjadinya karena ada mengapa? Lemahnya sistem keamanan digital, password mudah, tidak ada autentikasi data serta kurangnya kesadaran ASN akan pentingnya keamanan informasi. Dan terakhir, bagaimana? Kebocoran terjadi karena adanya celah keamanan dan kurangnya kontrol internal terhadap pengguna sistem, ditambah perilaku ASN yang kurang berhati-hati karena mengunggah dokumen di media sosial. Makanya, think before posting. Selanjutnya, analisis berdasarkan 4 pilar literasi digital. Menurut saya, pertama itu etika digital. Ada ASN belum sepenuhnya memahami jika berbagi informasi di dunia maya. Ada yang memposting dokumen internal tanpa menyadari risikonya. Diperlukan kebiasaan sharing dan think before posting. Kalau menurut saya itu budaya digital. Budaya kerja digital belum sepenuhnya matang. ASN masih menganggap sistem digital sebagai formalitas, bukan bagian dari budaya kerja modern yang menuntut tanggung jawab dan keamanan data. Dan keamanan digital. Banyak ASN belum memahami pentingnya keamanan akun dan data. Penggunaan kata sandi lemah, tidak melakukan backup data, dan kurangnya pelatihan keamanan cyber menyebabkan potensi kebocoran data. Terakhir adalah percakapan digital. Banyak ASN belum memahami pentingnya keamanan akun dan data. Penggunaan kata sandi lemah, tidak melakukan backup data, dan kurangnya pelatihan keamanan cyber menyebabkan potensi kebocoran data. Adapun dampak terhadap pemerintahan, pertama, citra ASN dan instansi menurun akibat bocornya data publik. 2. Kepercayaan masyarakat menurun terhadap layanan pemerintah digital. Dan resiko hukum
untuk dan pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi. Gangguan layanan publik karena sistem digital terganggu. Dan selanjutnya ada pun rencana aksi strategis dari kami. Dari kamera sendiri yang mengkoordinasikan sosialisasi dan pelatihan keamanan digital bagi ASN di instansi. Dan bagi saya, Sabrina Ayu, mengkampanyekan tim before posting dan sharing before sharing melalui media sosial internal dan instansi. Dan menurut saya, menyusun standar password, autentikasi ganda, dan sistem backup data otomatis. Kalau menurut saya, melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat literasi digital ASN dan keamanan data. Dan terakhir, menyelenggarakan pelatihan teknis keamanan cyber dan etika digital. Kesimpulannya, digitalisasi pemerintahan tidak hanya tentang modernisasi teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja ASN agar lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Smart ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan data dan kepercayaan publik melalui penerapan 4 pilar, literasi digital, serta komitmen terhadap prinsip smart governance. Sekian dari diskusi singkat kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afina menjaga Samata. Thank you. Yeah, Bobby Valentino.